Demi menjaga rahasia dirinya agar tidak terbongkar, si bocah memeluk erat tasnya dan tidak melirik ke samping. Wanita di sebelahnya ingin agar dia memberikan tempat duduk kepada wanita cantik. Tanpa disadari, saat ini dia sudah berada di ambang kehancuran. Meskipun si ganteng remaja sangat berhati-hati, namun sebuah pertandingan bola membuat rahasianya terbongkar. Karena kehadiran tiba-tiba dari bidadari cheerleader, secara instan membuat si ganteng yang duduk langsung berdiri. Keadaan memalukan ini langsung membawa lapangan bola ke puncaknya. Tidak hanya membuat si ganteng meraih MVP terbaik di lapangan, malahan membuatnya menjadi pusat perhatian di sekolah. Melihat video dirinya menjadi bahan tertawaan teman-teman sekelas, hatinya si ganteng sungguh terluka. Dan teman sebelahnya malah senang melihatnya. Setidaknya ini membuktikan sayuranmu lebih menarik. Apa, menurutmu lucu? Lagi pula, kamu sudah menjadi selebriti di kampus. Apakah kamu akan drop out? Diamlah. Namun, detik berikutnya dia dihalangi oleh bunga sekolah. Ternyata Xiao Mei ingin memintanya untuk membantu memperbaiki komputer. Apakah kamu punya waktu? Bintang kampus. Pergilah. Maaf. Aku dengar kamu bisa memperbaiki komputer. Ya, lalu apa? Bisakah kamu membantuku? Komputer di rumahku rusak. Aku pacarmu ya? Aku tidak punya pacar. Setelah mengetahui dia sendirian, Xiao Shuai mengikuti Xiao Mei pulang. Bahkan meminta bantuan untuk menghapus foto liar sendiri. Xiao Xi malah segera mengambil beberapa foto sebelum dihapus untuk keperluan mendesak. Namun, saat Xiao Mei memeriksa hasil kerjanya, adegan memalukan terjadi. Periksalah. Mungkin sebelumnya di sekolah hanya kebetulan. Namun perilakunya saat ini sungguh kasar. Sekarang Xiao Mei tidak hanya mengejeknya sebagai orang miskin. Bahkan mengatakan dia seperti katak ingin makan daging angsa. Xiao Shuai yang merasa terhina pertama kali mempertimbangkan untuk drop out. Namun kakaknya yang mengetahui tidak hanya memukulnya, malah berpikir tidak sekolah akan membuatnya menjadi sampah seperti dia. Melihat tagihan penagihan yang dikirim oleh bank, kedua orang tersebut merasa bingung dalam pikiran mereka. Menyokong dua anak laki-laki dalam keluarga normal sudah sangat menekan. Apalagi mereka hanya memiliki seorang ibu yang masih sendiri. Kedua orang tersebut tanpa disengaja memiliki pemikiran yang mengerikan. Genetika seketika membuat pemikiran kedua saudara tersebut sejalan. Maka kedua orang itu membawa kapak ke pabrik terbengkalai. Sulit dipercaya bahwa dua orang bodoh itu mencoba mencuri kabel. Kita hanya perlu memotong beberapa bagian. Menjualnya, semuanya akan menjadi baik. Bro, jika kamu tersengat listrik, aku tidak bisa membawamu. Baiklah, kamu bisa lari sendiri. Bisakah kamu berdiri di sini? Apakah tidak ada orang di sini? Tempat ini sudah ditinggalkan lama. Sudah siap? Ayo. Ketika kapak ini turun, memancarkan cahaya api dan kilat. Namun sebelum mereka bisa bereaksi, terdengar teriakan marah tiba-tiba. Anak kelinci. Dua orang yang tertangkap langsung berbalik dan lari ketakutan. Bahkan pengurus juga penasaran. Dari mana harimau ini datang dan memotong kabel listrik tanpa mati? Tidak mati terkena listrik di tempat sudah dianggap menyelamatkan nyawa. Mereka mengira dua orang yang baru pertama kali melakukan kejahatan akan gagal. Siapa sangka roda takdir berputar pada saat ini. Saat melarikan diri, si kecil tiba-tiba terjatuh. Kecil. Kecil, apakah kamu masih hidup? Ya, aku baik-baik saja. Sepertinya ini gudang orang lain. Periksa. Baiklah. Setelah diperiksa, mereka menemukan bahwa ini adalah gudang misterius. Tidak hanya menyimpan berbagai barang antik klasik, juga ada beberapa kain mewah yang seharusnya bernilai. Tapi dalam sekejap, Xiao Shuai langsung terkejut setelah membuka sebuah peti kayu. Cepatlah. Apa? Cepatlah datang. What's up? Mereka justru menemukan gudang senjata. Lebih tepatnya, seharusnya adalah senapan serbu di dalam gudang. Saat itu, CPU otak keduanya hampir meledak. Namun dalam sekejap, mereka membuat keputusan gila. Daripada tidak melakukan apa-apa, lebih baik lakukan sesuatu yang besar. Harus diketahui bahwa bisnis senjata selalu menjadi industri paling kejam dalam penyelundupan. Jika bisa menjual senjata ini tanpa diketahui, maka tidak hanya hidup mereka akan berubah secara drastis. Bagi anak-anak di kampung miskin, itu seperti langkah menuju surga. Tidak disangka, sebuah keputusan yang salah membawa mereka ke puncak kehidupan. Karena terlalu banyak senjata, menyimpan di rumah akan tercium oleh ibu. Sang kecil yang cerdik segera memikirkan untuk menyimpannya di gudang klub drama sekolah. Begitulah mereka berhasil menipu dan menukar barang secara diam-diam. Setelah menyelesaikan persediaan senjata, yang tersisa hanyalah masalah pemasaran. Jika mereka langsung menjual ke geng, pasti kedua anak itu akan menjadi korban.
Jika menggunakan perantara, rahasia keduanya akan terbongkar. Sekarang senjata malah menjadi masalah bagi mereka. Tidak berani menjual karena sulit mendapatkan uang. Tidak mungkin langsung pergi merampok dengan senjata, kan? Ini benar-benar membuat orang sadar dari mimpi. Setelah berkata begitu, Ah Wei dengan impulsif ingin pergi merampok dengan senjata. Beruntung sang kecil yang tenang merebut senjata dari tangan Ah Wei. Dan memberitahu kakaknya bahwa dia sudah punya rencana. Ternyata sang kecil sudah mendaftar akun dark web lebih awal dan memutuskan untuk melelang senjata secara online. Dengan cara ini, mereka bisa menyembunyikan informasi penjual dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Saat berbicara, ia menggambarkan gambaran masa depan yang indah untuk kakaknya. Roti besar ini jelas-jelas disiapkan untuk Ah Wei. Meskipun ide bagus, kenyataannya seringkali kurang memuaskan. Postingan yang diunggah di dark web selama 3 hari tidak ada yang tertarik. Melihat daging lemak di depan mata tapi tidak bisa dimakan. Perasaan ini benar-benar lebih buruk daripada memakan kotoran. Tepat pada saat itu, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Ternyata petugas meteran datang untuk menagih tagihan listrik. Jika tidak melunasi tunggakan dalam 2 hari, mereka akan diputus listrik. Mendengar berita ini seperti petir di siang bolong. Jika listrik dimatikan, semua usaha mereka akan sia-sia. Karena ibu sedang bekerja dan tidak ada di rumah, sementara kedua saudara laki-laki miskin. Ah Wei yang putus asa akhirnya mencuri perhiasan di rumah untuk keadaan darurat. Xiao Shuai meskipun ingin menghentikan perilaku kakaknya. Namun memikirkan ambisi besar mereka hanya bisa berhenti sampai di sini. Aku paling hanya bisa memberimu 3 rubel. Hanya segini uangnya? Anak muda, ini adalah tempat gadai, bukan dunia dongeng. Apakah kamu sedang bercanda? Apakah kamu gila? Perhatikan baik-baik, ini adalah perak murni. Kalau tidak dijual, biarkan saja. Melihat wajah licik sang pemilik, dia ingin pergi saja. Tapi memikirkan tagihan listrik di rumah lebih penting untuk ditukarkan. Saat dia memutuskan untuk menjual kepada sang pemilik. Namun sang pemilik menolaknya dan mendorongnya keluar. Dengan bingung, Ah Wei hanya bisa melihat sang pemilik pergi dengan mobilnya. Pepatah mengatakan, benar-benar 1 sen bisa membuat pahlawan putus asa. Ah Wei mengeluh marah tentang ketidakadilan dunia. Mengapa ada orang yang lahir langsung hidup enak? Padahal dia hanya ingin menjual sedikit senjata, tapi begitu sulit. Siapa sangka, saat dia sedang menggerutu, tiba-tiba dia melihat sang pemilik dari tempat gadai tadi. Ah Wei yang bersemangat segera berlari ke sana. Siapa sangka pada saat itu bosnya sudah dipukuli sampai babak belur. Awalnya Ah Wei ingin menenangkan hatinya yang terluka. Namun saat mulai berbicara, malah berubah menjadi promosi produknya sendiri. Bagaimana kalau kamu mengambil barang-barangku? Sekarang aku sudah seperti ini. Kamu masih memikirkan untuk menjual barang. Dengarkan. Cepat ambil barang-barang sampahmu dan pergi dari pandanganku. Baiklah, aku sudah pergi. Meskipun Ah Wei yang bodoh itu dimarahi oleh bosnya. Namun dia masih merasa perlu untuk memanggil ambulans untuknya. Keesokan harinya dua bersaudara masih bertengkar tentang penjualan mereka. Namun tiba-tiba bel pintu memotong pembicaraan mereka. Ternyata pemilik pegadaian melihat bahwa Ah Wei kekurangan uang. Sebagai ungkapan terima kasih, dia diperkenalkan dengan pekerjaan. Namun ketika Ah Wei mengikuti bosnya ke tempat kerja, dia benar-benar terkejut. Tidak pernah terpikirkan bahwa pekerjaan barunya adalah mengatur gudang senjata. Untungnya bos sekarang tidak tahu identitas asli Ah Wei. Ah Wei hanya bisa pura-pura tenang membantu memperbaiki atap dan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Dan kebetulan, telepon dari bos pada saat itu membuatnya mengetahui kebenaran. Ternyata pemilik pegadaian bukanlah otak di balik senjata. Dia hanya menyewakan gudang untuk orang lain menyimpan senjata. Siapa sangka senjata di gudangnya malah dicuri. Inilah mengapa dia mengalami semua penderitaan ini. Dan pedagang senjata sejati memberinya batas waktu 3 hari untuk menyerahkan senjata. Atau akan mengeluarkan perintah pembunuhan bagi seluruh keluarganya. Setelah mengetahui berita ini, Ah Wei langsung melarikan diri. Namun ketika dia menceritakan kejadian ini kepada Xiao Shuai sama sekali tidak panik. Dan mengatakan tidak ada petunjuk yang dapat mengarah kepada kita. Kita hanya perlu menjualnya diam-diam dan akan mendapatkan banyak uang tunai. Tampaknya si kecil yang takut miskin sekarang sudah kecanduan. Namun, Ah Wei yang impulsif justru khawatir tentang keselamatan keluarganya. Kedua saudara kembali terlibat dalam pertempuran sengit. Kemudian, setelah menang, Ah Wei memutuskan untuk sementara menutup toko daring si kecil. Namun, si kecil mengatakan bahwa pesan yang sudah dipublikasikan tidak bisa dihapus. Inilah keunggulan dari keberlanjutan pasar gelap yang cemerlang. Akhirnya, Ah Wei dengan pasrah mengatakan bahwa dia hanya akan menemani si kecil untuk terus gila 1 hari lagi. Jika pada hari terakhir pun tidak terjual, maka dia akan menghancurkan semua senjata. Siapa sangka, pada malam itu si kecil menerima informasi lelang. Pembeli tidak hanya tertarik pada senjata mereka, tetapi juga langsung membeli 35 senjata. Transaksi besar ini membuat keduanya sangat tereksitasi seketika. Saat mereka memikirkan keuntungan besar, mereka melompat kegirangan. Oke teman-teman, selamat pagi. Terima kasih yang sudah kita mainan. Wah,
coba komen yang punya mainan seperti ini, komen